Sekarang kita akan memasuki bab 6 mengenai identifikasi dan penilaian resiko. Untuk pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konteks manajemen resiko dalam memahami organisasi. Konteks manajemen resiko ini merupakan tahap awal untuk memahami kondisi organisasi sebelum melakukan identifikasi resiko. Tahap ini bertujuan agar proses manajemen resiko ini sesuai dengan tujuan dari organisasi, relevan dengan kondisi internal dan juga eksternal, serta memiliki kriteria yang jelas untuk menilai tingkat risiko. Kemudian yaitu ada penentuan ruang lingkup, konteks, dan juga kriteria. Yang pertama kita bahas mengenai ruang lingkup terlebih dahulu. Dalam ruang lingkup, untuk menentukan area yang akan dianalisis resikonya, misalnya yaitu seluruh perusahaan, divisi, proyek, ataupun proses tertentu. Kemudian dalam konteks, yaitu memahami kondisi internal mengenai strategi, struktur organisasi, dan sumber daya. Dan juga eksternal seperti lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan pemangku kepentingan. Kemudian dari kriteria resiko, standar untuk menilai risiko ini biasanya berdasarkan probabilitas terjadinya risiko dan besarnya dampak, yang kemudian digambarkan dalam matriks risiko. Selanjutnya yaitu ada analisis konteks internal dan juga eksternal yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya serta mengidentifikasi risiko dan peluang. Yang pertama di sini kita akan analisis dalam konteks eksternal. Analisis ini berfokus pada faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat mempengaruhi operasionalnya. Metode yang digunakan yang pertama yaitu dengan analisis PESTLE atau menilai faktor dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga lingkungan. Kemudian ada analisis 5 kekuatan Porter untuk memahami tingkat persaingan industri melalui kekuatan pemasok, pembeli, ancaman datang baru, produk substitusi, dan juga persaingan antar perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis pemangku kepentingan, yaitu memahami kebutuhan dan juga ekspektasi pihak luar seperti pelanggan, pemasok, regulator, dan juga masyarakat. Kemudian jika dianalisis dari konteks internal, analisis ini itu memiliki kondisi internal organisasi yang dapat mempengaruhi pengelolaan risiko, antara lain yang pertama yaitu dari tata kelola dan juga struktur organisasi, strategi dan tujuan organisasi, kapabilitas serta sumber daya seperti sumber daya manusia, teknologi, dan juga keuangan. Kemudian ada proses bisnis dan sistem internal. Kemudian yang terakhir yaitu ada hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Nah, hasil analisis internal dan juga eksternal ini sering dirangkum menggunakan analisis SWOT yang mengidentifikasi strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Nah, analisis ini itu membantu organisasi dalam memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman di lingkungan eksternal. Baik, saya lanjutkan. Pada bagian ini kita akan membahas analisis skenario terlebih dahulu, di mana analisis skenario ini merupakan teknik identifikasi resiko yang dilakukan dengan menyusun berbagai kemungkinan kondisi di masa depan atau yang sering disebut what if analysis. Tujuannya adalah untuk menguji ketahanan strategi organisasi terhadap ketidakpastian dan biasanya disusun dalam 3 kondisi utama, yaitu skenario optimis, moderat, dan pesimis. Setiap skenario ini akan dianalisis dampaknya terhadap tujuan perusahaan, kemudian ditentukan respon atau strategi mitigasi yang paling tepat. Dan metode ini sangat relevan untuk risiko strategis, terutama yang dipengaruhi faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, regulasi, atau teknologi. Selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko dengan melihat faktor internal dan eksternal organisasi. Strength and weakness merupakan faktor internal, sedangkan opportunity and threat berasal dari faktor eksternal. Dalam konteks manajemen risiko, weakness and threat sering menjadi sumber utama risiko. Sementara itu, strength dapat menjadi faktor mitigasi dan opportunity bisa berubah menjadi risiko apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, SWOT membantu organisasi memahami posisi strategisnya sekaligus potensi risiko yang mungkin timbul. Selanjutnya di bagian review dokumen dan checklist dokumen.
Pertama, kita akan membahas bagian review dokumen. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen perusahaan seperti SOP, laporan keuangan, kontrak, maupun laporan audit sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menemukan kelemahan pengendalian, ketidaksesuaian prosedur, serta potensi risiko yang belum teridentifikasi. Melalui review dokumen ini, organisasi dapat memastikan bahwa praktik operasional telah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Selain review dokumen, digunakan juga checklist dokumen, di mana checklist ini merupakan daftar pertanyaan terstruktur yang digunakan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Metode ini membantu mengurangi human error, meningkatkan konsistensi evaluasi, serta mendukung proses audit dan pengendalian internal. Selanjutnya, kita akan membahas penilaian risiko kualitatif, di mana metode ini digunakan untuk menilai tingkat risiko berdasarkan persepsi dan judgement profesional, tanpa menggunakan perhitungan statistik yang kompleks. Penilaian dilakukan dengan mengukur dua komponen utama, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko dan impact atau dampaknya terhadap organisasi. Biasanya digunakan skala deskriptif seperti rendah, sedang, dan tinggi. Hasil akhirnya berupa pemetaan risiko dalam bentuk risk matrix untuk menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Metode ini cocok digunakan pada tahap awal analisis risiko karena relatif mudah diterapkan dan tidak memerlukan data kuantitatif yang kompleks. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran probabilitas atau likelihood. Ini merupakan salah satu dari dua pilar utama dalam penilaian resiko kualitatif. Tujuannya itu untuk menjawab seberapa mungkin resiko ini akan terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, penilaian itu dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan profesional, pengalaman, dan kriteria resiko yang telah ditetapkan. Jadi bukan perhitungan statistik yang presisi. Nah, ada kategori skala probabilitas. Yang pertama, memiliki jumlah tingkatan yang memadai, umumnya itu dalam 5 tingkat. Yang kedua, memiliki definisi kualitatif yang jelas di setiap tingkat agar konsisten. Dan di sini di sebelah kanan ada contoh skala probabilitas angka 1 sampai 5. Untuk angka 1 itu sangat terjadi atau hampir tidak pernah, kurang dari 1 kali dalam 10 tahun. Yang kedua itu ada jarang. Ini jarang terjadi, kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Yang ketiga ada mungkin, ini tuh bisa terjadi waktu-waktu kurang lebih 1-5 tahun. Yang keempat ada sering, ini bisa terjadi secara berkala kurang lebih sekali dalam setahun. Yang kelima ini hampir pasti, diperkirakan akan sering terjadi kurang lebih dari sekali setiap tahunnya. Lalu yang kedua ada pengukuran dampak. Pengukuran dampak ini itu bertujuan untuk menjawab jika resiko ini terjadi seberapa parah konsekuensinya. Nah, karena satu resiko itu bisa memiliki berbagai jenis dampak, maka penilaiannya itu mencakup beberapa kategori. Yang pertama ada dampak finansial, ini akan berujung pada kerugian moneter secara langsung. Yang kedua ada dampak reputasi, ini akan merusak citra merek dan kepercayaan publik. Yang ketiga ada dampak operasional yang akan mengganggu proses bisnis. Yang keempat itu ada dampak kepatuhan, ini akan menyebabkan pelanggaran hukum atau regulasi. Dan yang kelima ada dampak K3L atau keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Ini akan menyebabkan cedera pada pegawai atau kerusakan lingkungan. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada contoh skor dampak finansial, reputasi, dan K3L. Bisa dilihat satu ini untuk dampak tidak signifikan, kerugiannya kurang dari 100 juta. Untuk dampak reputasinya, keluhan pelanggan itu akan terisolasi atau tidak terlalu didengar. Lalu untuk dampak K3L tidak ada. Sedangkan untuk angka 5 atau bencana ini tuh kerugiannya lebih dari 50 miliar dan dampak reputasinya akan kerusakan merek jangka panjang dan akan mendapat perhatian media internasional. Dan dampak K3L-nya itu akan bisa menyebabkan kematian. Nah, dari angka 1 sampai 5 ini akan menunjukkan seberapa parah dampak dari risiko tersebut. Nah, selanjutnya ada matriks risiko dan tingkat risiko inherent. Setelah probabilitas dan dampak itu dinilai, keduanya digabungkan dalam matriks risiko atau risk heat map untuk menentukan tingkat risiko keseluruhan. Nah, matriks risiko adalah sebuah grid sederhana yang dengan probabilitas di satu sumbu, misalnya sumbu Y, dan dampak di sumbu lainnya atau sumbu X. Nah, di sini ada beberapa kode warna risiko, seperti yang hijau itu untuk risiko rendah. Ini tuh merupakan risiko yang dapat diterima dan hanya cukup dengan pemantauan. Yang kedua ada warna kuning, ini dengan risiko sedang, perlu diperhatikan dan mitigasi terbatas. Yang ketiga ada merah,
Ini tuh merupakan risiko tinggi yang tidak dapat diterima dan memerlukan mitigasi segera. Dan yang keempat, ungu atau hitam, ini merupakan risiko yang sangat ekstrim, perlu perhatian direksi dan perlu tindakan segera. Nah, risiko inherent adalah tingkat risiko sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian. Pentingnya risiko inherent ini, satu, menunjukkan besarnya risiko fundamental organisasi. Yang kedua, membantu menentukan kebutuhan sumber daya pengendalian. Yang ketiga, risiko inherent tinggi membutuhkan kontrol yang lebih kuat. Nah, setelah pengendalian diterapkan dan dievaluasi, risiko yang tersisa itu hanya yang namanya risiko residual. Ini di sebelah kanan bisa dilihat ada di sebelah kiri ini ada yang probabilitas angka 1-5. Lalu yang di atas ini ada dampaknya, dampak tidak signifikan sampai dampak yang sangat signifikan. Nah, dari pojok bawah kiri ini merupakan yang rendah, lalu semakin ke kanan dan semakin naik ini akan menuju ke yang sangat ekstrim. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko kuantitatif dan semi kuantitatif, di mana kedua dari pendekatan ini digunakan ketika organisasi itu membutuhkan penilaian risiko yang lebih terstruktur. Nah, terutama untuk risiko yang memiliki dampak finansial dan signifikan. Nah, analisis risiko ini menggunakan data historis dan model matematis untuk menghitung kemungkinan terjadi suatu risiko beserta kerugian yang bisa ditimbulkan. Nah, hasil dari analisis tersebut itu biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai moneter, sehingga memudahkan manajemen dalam melakukan perbandingan dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, sementara itu, analisis semi kuantitatif merupakan pendekatan yang menggabungkan metode kualitatif dengan unsur perhitungan yang lebih sederhana. Nah, biasanya digunakan menggunakan skala angka, misalnya 1-5. Nah, untuk menilai tingkat dampak dan probabilitas dari risiko tersebut, kemudian kedua nilai tersebut itu dikalikan untuk menghasilkan skor dari risiko. Nah, pendekatan ini bisa membantu adanya organisasi itu memahami risiko secara lebih terukur, namun tetap memiliki keterbatasan. Nah, terutama jika data yang tersedia ini tidak lengkap atau jika risiko yang dihadapi ini bersifat tidak terwujud. Nah, seperti risiko keputusan. Nah, oleh karena itu, dalam prakteknya, analisis kualitatif ini biasanya digunakan untuk lebih terdahulu. Kemudian analisis kuantitatif atau semi kuantitatif diterapkan pada risiko yang menjadi prioritas utama. Baik, pada slide yang kedua ini saya akan membahas terkait dengan salah satu teknik penting dalam analisis risiko kuantitatif, yaitu analisis frekuensi dan distribusi kerugian. Nah, pendekatan ini biasanya menggunakan data kerugian historis untuk mengalami bagaimana suatu risiko itu bisa terjadi di masa depan. Nah, analisis ini itu berfokus pada dua aspek utama, yaitu frekuensi dan keparahan kerugian. Nah, analisis frekuensi ini bertujuan untuk memperkirakan seberapa sering sih suatu peristiwa kerugian itu bisa terjadi dalam periode waktu tertentu. Misalnya dalam 1 tahun, untuk resiko yang sering terjadi, perusahaan itu biasanya dapat menggunakan data internal seperti dasar analisis. Namun, untuk peristiwa yang jarang terjadi, tetapi tetap berdampak pada organisasi, dampaknya itu juga cukup besar. Organisasi ini sering memanfaatkan data eksternal atau data industri. Nah, sementara itu, analisis distribusi kerugian itu adalah keparahan berfokus pada besarnya kerugian finansial yang bisa mungkin timbul dari setiap kejadian resiko. Nah, dengan menggunakan distribusi probabilitas, organisasi ini bisa memperkirakan berbagai kemungkinan yang tingkat kerugian. Nah, ketika analisis frekuensi dan keparahan ini digabungkan menjadi satu, maka organisasi ini bisa menghitungkan adanya potensi total kerugian yang mungkin terjadi dalam satu periode tertentu. Nah, informasi ini itu juga sangat penting untuk membantu sebuah organisasi dalam menentukan batas toleransi risiko, kebutuhan modal, serta perencanaan program asuransi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan nilai ekspektasi kerugian atau expected loss. Expected loss rumusnya adalah probabilitas kejadian atau P dikalikan dampak finansial jika kejadian terjadi atau D. Probabilitas kejadian atau P ini adalah kemungkinan bahwa
peristiwa risiko akan terjadi dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Angka ini biasanya didasarkan pada data frekuensi historis. Lalu dampak finansial atau D, ini adalah estimasi kerugian moneter rata-rata setiap kali peristiwa risiko terjadi. Angka ini didasarkan pada data keparahan atau severity historis. Contohnya, jika sebuah bank menganalisis portofolio pinjaman kecilnya dan menemukan dari data historis bahwa probabilitas gagal bayar tahunan rata-rata adalah 2%. Jadi P-nya sama dengan 0,02 dan kerugian rata-rata setiap kali terjadi gagal bayar adalah 50 juta. Jadi D-nya adalah 50 juta. Maka nilai ekspektasi kerugian tahunan dari portofolio ini adalah expected loss sama dengan 0,02 dikalikan 50 juta. Hasilnya adalah 1 juta per pinjaman. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai putting the system users and information specialists in perspective, yaitu menempatkan sistem user dan juga spesialis informasi dalam perspektif. Unsur manusia tetap menjadi bahan terpenting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama seperti pengguna dan spesialis informasi, keduanya ini membentuk sebuah tim, yaitu tim pengembang. Dan pengembangan sistem pada awalnya sepenuhnya dilakukan oleh spesialis informasi, tetapi seiring berjalannya waktu, pengguna atau sistem user memainkan perannya semakin penting. Jika dilakukan secara ekstrim, pengguna dapat melakukan semua pekerjaan pengembangan, di mana para sistem user ini dapat melaksanakan semua pekerjaan dari spesialis informasi. Electronic Communication Networks memungkinkan perusahaan untuk mencapai organisasi virtual di mana pekerjaan dapat dilakukan hampir di mana saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan nilai ekspektasi kerugian atau expected loss. Expected loss rumusnya adalah probabilitas kejadian atau P dikalikan dampak finansial jika kejadian terjadi atau D. Probabilitas kejadian atau P ini adalah kemungkinan bahwa peristiwa risiko akan terjadi dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Angka ini biasanya didasarkan pada data frekuensi historis. Lalu dampak finansial atau D, ini adalah estimasi kerugian moneter rata-rata setiap kali peristiwa risiko terjadi. Angka ini didasarkan pada data keparahan atau severity historis. Contohnya, jika sebuah bank menganalisis portofolio pinjaman kecilnya dan menemukan dari data historis bahwa probabilitas gagal bayar tahunan rata-rata adalah 2%. Jadi P-nya sama dengan 0,02 dan kerugian rata-rata setiap kali terjadi gagal bayar adalah 50 juta. Jadi D-nya adalah 50 juta. Maka nilai ekspektasi kerugian tahunan dari portofolio ini adalah expected loss sama dengan 0,02 dikalikan 50 juta. Hasilnya adalah 1 juta per pinjaman. Selanjutnya yaitu penerapan risk appetite dan risk tolerance. Nah, risk appetite ini adalah tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Setiap organisasi memiliki batas toleransi risiko yang berbeda tergantung pada kemampuan sumber daya serta strategi yang dimilikinya. Dengan menerapkan risk appetite ini, manajemen dapat menentukan seberapa besar risiko yang masih dapat diterima dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, risk tolerance merupakan batas variasi risiko yang masih dapat ditoleransi dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Risk tolerance ini biasanya lebih spesifik dan digunakan sebagai pedoman operasional dalam mengelola risiko yang muncul. Penerapan risk appetite dan risk tolerance ini penting karena membantu organisasi dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan dan pengendalian risiko. Dengan adanya batasan ini, organisasi dapat menghindari pengambilan keputusan yang terlalu berisiko maupun terlalu berhati-hati yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
Selanjutnya, teknik-teknik identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses untuk mengenali berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pada tahap ini, organisasi dapat berusaha mengidentifikasi sumber risiko, penyebab risiko, serta kemungkinan dampaknya terhadap kegiatan operasional. Proses identifikasi risiko ini sangat penting karena menjadi dasar dalam proses analisis dan penilaian risiko selanjutnya. Jika risiko tidak teridentifikasi dengan baik sejak awal, maka risiko tersebut dapat terlewat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi. Selanjutnya ada brainstorming dan wawancara terstruktur. Nah, brainstorming ini adalah teknik identifikasi risiko yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan terkait suatu proses atau aktivitas. Dalam diskusi ini, peserta bebas menyampaikan ide atau pendapat mengenai potensi risiko yang mungkin terjadi. Metode ini membantu menghasilkan berbagai kemungkinan risiko dari sudut pandang yang berbeda. Selain brainstorming, identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kepada pihak yang memahami proses bisnis organisasi. Melalui metode ini, informasi mengenai risiko dapat diperoleh secara lebih sistematis dan mendalam. Kombinasi antara brainstorming dan wawancara terstruktur membantu organisasi memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai potensi risiko yang mungkin dihadapi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kategorisasi resiko berdasarkan tipe. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, resiko itu dapat muncul dari berbagai sumber. Oleh karena itu, risiko itu biasanya dikategorikan berdasarkan jenis atau tipenya agar lebih mudah dipahami dan dikelola oleh manajemen. Jadi resiko yang pertama adalah resiko strategis. Resiko strategis ini tuh berkaitan dengan keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan. Jadi resiko ini tuh dapat muncul apabila perusahaan membuat keputusan strategi bisnis yang kurang tepat atau ketika terjadi perubahan besar di pasar yang tidak dapat diantisipasi dengan baik. Kemudian jenis resiko yang kedua adalah resiko operasional, di mana resiko operasional ini muncul dari proses internal perusahaan, sistem yang digunakan, atau aktivitas operasional sehari-hari. Contohnya adalah kesalahan prosedur kerja atau kegagalan sistem teknologi. Kemudian terdapat resiko keuangan. Resiko ini tuh berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan seperti resiko kredit, resiko likuiditas, serta fluktuasi nilai tukar. Jadi resiko keuangan ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik. Jenis resiko berikutnya adalah risiko kepatuhan. Resiko ini muncul ketika perusahaan tidak mematuhi hukum, regulasi, atau standar yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap aturan dapat menyebabkan sanksi hukum, denda, atau kerugian bagi perusahaan. Yang terakhir adalah resiko reputasi. Resiko reputasi berkaitan dengan citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Jika perusahaan itu mengalami masalah yang mempengaruhi reputasi, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan pelanggan, investor, maupun masyarakat. Dengan memahami berbagai jenis resiko ini, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi serta mengelola resiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan resiko atau risk mapping. Jadi pemetaan resiko ini digunakan untuk menilai posisi suatu resiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya serta dampak yang akan ditimbulkan. Dengan melakukan pemetaan ini, manajemen itu dapat mengetahui resiko mana yang paling penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam proses risk mapping, resiko itu dipetakan dalam suatu matriks berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama yaitu likelihood, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya suatu resiko, serta impact, atau besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh resiko tersebut terhadap organisasi. Dengan menggabungkan dua faktor tersebut, perusahaan dapat mengetahui tingkat resiko yang dihadapi dan menentukan langkah pengelolaannya. Hasil dari risk mapping biasanya divisualisasikan dalam bentuk heat map resiko. Heat map resiko itu merupakan tampilan visual yang menggunakan warna untuk menunjukkan tingkat resiko. Biasanya warna merah itu menunjukkan resiko dengan tingkat tinggi, kuning atau oranye itu resiko dengan tingkat sedang, dan warna hijau itu
menunjukkan resiko dengan tingkat rendah. Dengan adanya heat map ini, manajemen itu dapat dengan mudah melihat resiko mana yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi. Kemudian setelah resiko dipetakan, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas penanganan resiko. Jadi penentuan prioritas ini tuh dilakukan karena tidak semua resiko memiliki tingkat urgensi yang sama. Oleh karena itu, perusahaan tuh perlu menentukan resiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan prioritas resiko, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya resiko. Kemudian, besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, dan kemudian kemampuan organisasi dalam mengendalikan atau mengelola resiko tersebut. Resiko yang memiliki dampak besar dan kemungkinan terjadinya tinggi biasanya akan menjadi prioritas utama untuk ditangani. Sedangkan resiko yang memiliki dampak kecil atau kemungkinan terjadinya rendah biasanya dapat dipantau terlebih dahulu atau bahkan dapat diterima oleh organisasi. Dengan menentukan prioritas resiko secara tepat, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk mengelola resiko yang paling signifikan.